Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Asyara Noviandini, akan membahas permainan bola kecil bulu tangkis. Ada beberapa teknik dasar permainan bulu tangkis. Yang pertama, cara memegang raket. Cara memegang raket ada dua. Teknik forehand, tangan harus menggenggam pegangan raket sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. B. Teknik backhand, posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. 2. Posisi badan atau sikap berdiri stance. Badan tertumpu pada kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk, bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang, dan tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Ketiga, kerja kaki footwork. Menjadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh juga menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Keempat, servis bulu tangkis. Ada 3, yaitu forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya, kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. B. Forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. C. Backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Yang kelima, cara memukul. A. Lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. B. Drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. C. Drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. D. Netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. E. Smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Selanjutnya, ada peraturan permainan bulu tangkis. Yang pertama, ada perlengkapan bulu tangkis, yaitu raket dan kok. Kedua, jumlah pemain, tunggal, ganda, dan ganda campuran. Yang ketiga, penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. 4. Penghitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20 dan 20, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Yang kelima, ada pelanggaran. Apa saja pelanggarannya? Yaitu 1. Kok menyangkut di net. 2. Raket menyentuh net saat memukul kok. 3. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. 4. Kok sudah dipukul tetapi jauh di area sendiri atau tidak berhasil melewati net.
5. Saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. 6. Saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. 7. Kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. 8. Kok dipukul 2 kali baik oleh satu maupun 2 pemain dalam satu tim. 9. Pemain sengaja mengulur-ulur waktu pertandingan. 10. Pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Selanjutnya, ada definisi taktik dan strategi. Taktik dan strategi adalah komponen yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Strategi adalah rancangan atau konsep yang bersifat metodis sebelum permainan atau pertandingan berlangsung. Taktik adalah penerapan atau pelaksanaan dari strategi. Lalu, ada pola penyerangan dan pola pertahanan permainan bulu tangkis. Pola penyerangan bulu tangkis. Yang pertama, ada permainan tunggal. Pola penyerangannya yaitu A. Permainan berdasarkan kekuatan dan kecepatan. Permainan berdasarkan daya tahan dan keuletan. Permainan berdasarkan faktor teknik dan deception atau tipuan. Kedua, permainan ganda. Pola penyerangannya yaitu pukulan servis, pukulan lob atau tinggi, pukulan drive atau mendatar, pukulan drop shot, pukulan smash, F. return smash, G. netting. Pola pertahanan permainan bulu tangkis. Pola pertahanan dan permainan ganda dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sistem perdampingan atau side by side, sistem depan belakang atau front and back, dan sistem bergantian atau circulate. Sedangkan teknik yang dapat digunakan dalam penyerangan pukulan servis, pukulan drive, pukulan drop shot, pukulan netting, pukulan smash, dan pukulan lob. Dan terakhir, ada formasi pemain bulu tangkis. Yang pertama, posisi bersisian. Formasi berdiri bersisian merupakan formasi yang termudah untuk diajarkan kepada pemain yang baru belajar. Lapangan dibagi 2 oleh garis tengah lapangan dan tiap pemain berdiri di bidangnya masing-masing, yang dibatasi oleh garis belakang dan jari. Posisi melakukan ataupun menerima servis juga bersisian. Kedua, posisi di muka dan di belakang. Formasi ini biasanya digunakan dengan 2 cara, yaitu bila salah satu partner pemain lebih kuat daripada yang lain, maka pemain yang lebih lemah bermain dekat jaring, sedangkan pemain yang lebih kuat menguasai seluruh lapangan belakang. Yang kedua, bila suatu tim ingin terus-menerus melakukan pukulan serangan. Sekian pembahasan tentang permainan bola kecil bulu tangkis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.